Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru hebat, saya Gusti Ayu Sri Mahartini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Pada video kali ini, saya membuat jurnal refleksi dwimingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya masih dibersamai oleh Bapak Gede Indra Wahyudi selaku fasilitator dan Ibu Ida Ayu Intanandini selaku pengajar praktik. Pada refleksi kali ini, saya akan menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, Future. Selanjutnya, model 4F yang terdiri dari Fact menceritakan pengalaman pada saat mengikuti pembelajaran, Feeling, perasaan yang dirasakan pada saat mengikuti pembelajaran, Finding, pelajaran yang diperoleh dari mengikuti pembelajaran, dan Future, tindakan yang akan dilakukan setelah pembelajaran. Berikut ini adalah jadwal kegiatan modul 2.1 yang dimulai pada tanggal 6 Juni sampai dengan 22 Juni 2024. Dimulai dari Facts. Pada modul 2.1 ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan belajar ini menggunakan LMS dengan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi sesi 1, ruang kolaborasi sesi 2, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan diakhiri dengan aksi nyata. Mulai dari diri. Sebelum mulai dari diri, kegiatan modul 2.1 diawali dengan mengerjakan soal pretest pada tanggal 6 Juni 2024 sebanyak 18 soal pilihan ganda. Di dalam soal tersebut memuat materi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipelajari di modul 2.1. Kegiatan mulai dari diri yaitu mengajak CGP untuk membayangkan kelas yang diampu dengan segala keragamannya, serta bagaimana mengelola kelas dengan kemampuan murid yang beragam, dan membuat proses belajar menjadi lebih mudah untuk murid. Dan CGP juga diajak berbagi pengalaman tentang pengelolaan kelas yang pernah dilakukan. Eksplorasi konsep. Pada kegiatan ini, CGP mempelajari bagaimana dan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi yang benar. Karena selama ini, saya masih sering terjadi miskonsepsi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dengan melihat kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Lokakarya kedua. Pada tanggal 8 Juni 2024, kami CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Tabanan melaksanakan lokakarya yang kedua bertempat di SMA Negeri 1 Tabanan. Lokakarya adalah ajang silaturahmi bagi kami para CGP se-Kabupaten Tabanan untuk bertemu di dunia nyata dan merefresh kami yang selama 1 bulan mengikuti pembelajaran secara daring. Selain itu, kami juga mendapatkan penguatan pembelajaran modul sebelumnya oleh para pengajar praktik serta berkolaborasi dengan sesama CGP. Kegiatan selanjutnya, ruang kolaborasi sesi 1, yaitu forum diskusi tatap muka virtual yang dilakukan secara langsung atau sinkronus yang dipandu oleh Bapak Fasilitator I Gede Indra Wahyudi. Saya bersama rekan-rekan CGP lain berdiskusi dan tukar pendapat mengenai penerapan diferensiasi konten
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dengan menganalisis video yang disajikan dalam LMS. Sedangkan pada ruang kolaborasi sesi 2, CGP menyajikan hasil analisis studi kasus serta memberikan tanggapan atau masukan konstruktif atas presentasi kelompok penyaji. Demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, CGP ditugaskan untuk membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi untuk salah satu mata pelajaran. CGP harus memastikan bahwa rencana pembelajaran tersebut dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, dan selain itu harus menggambarkan penerapan salah satu dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Elaborasi pemahaman. Setelah menyelesaikan demonstrasi kontekstual, kegiatan selanjutnya yaitu elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur Ibu Afriani. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa CGP dapat mengelaborasi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui proses tanya jawab dan diskusi. Pertanyaan pemantik pada forum diskusi ini adalah, sejauh ini adakah yang masih membuat saya bingung atau gelisah tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan-pertanyaan apa yang masih saya miliki? 2. Bagaimana saya akan menggunakan sesi elaborasi ini untuk membantu saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya? Koneksi antar materi. Pada kegiatan ini, CGP membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Kemudian, CGP membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas, menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. CGP melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Aksi nyata. Aksi nyata merupakan tahapan akhir dari siklus pembelajaran atau alur merdeka. Pada kegiatan ini, CGP mengimplementasikan dan melakukan refleksi terhadap implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam kegiatan aksi nyata ini, CGP berdiskusi terkait dengan implementasi aksi nyata yang akan dilakukan atau berbagi ide, gagasan, saran atau masukan, solusi ataupun permasalahan, dan pengalaman dengan CGP lainnya. Feelings. Sebelum mempelajari modul 2.1, saya masih bingung dalam mengartikan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa dan bagaimana penerapannya nanti di kelas. Setelah saya mempelajari modul 2.1 dalam eksplorasi konsep, saya merasa senang karena mendapat pencerahan dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga menjadi lebih paham bahwa seorang guru harus dapat mengakomodir kebutuhan belajar muridnya. Setelah mempelajari modul 2.1, saya merasa sangat senang dan ingin menerapkannya di lingkungan sekolah dan kelas yang saya ampu. Karena kita sebagai guru harus memperlakukan siswa sesuai dengan karakteristiknya. Fokus saya selama ini hanya pada ketercapaian materi kurikulum. Jadi, yang saya kejar adalah pemenuhan materi. Efek atau dampak yang ada mengabaikan fakta bahwa
siswa dalam satu kelas memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa belajar adalah menuntun murid untuk mencapai tujuan. Guru tidak dapat memaksa semua muridnya menggunakan cara yang sama untuk mencapai tujuan mereka. Tetapi, guru dituntut untuk memberikan pilihan kepada murid dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya sangat bersyukur dapat mempelajari modul 2.1 ini karena saya mendapatkan banyak ilmu dari hal baru. Saya senang dapat berdiskusi dengan para CGP, fasilitator, dan pengajar praktik yang telah membuka wawasan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga senang dapat belajar bagaimana cara membuat RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Findings. Setelah mempelajari modul 2.1, saya menemukan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda, potensi, serta minat yang beragam. Mulai dari apa yang dia ketahui, bagaimana dia belajar, gaya belajar, sikap keinginan, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi dirancang agar guru dapat melaksanakan pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai macam kebutuhan belajar murid. Guru harus peka terhadap kebutuhan belajar setiap murid yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid, minat murid terhadap materi pembelajaran, dan profil belajar murid. Selanjutnya, guru harus mempertimbangkan strategi dalam kegiatan pembelajaran di mana materi diajarkan dan bagaimana materi tersebut diterapkan. Guru bertugas untuk menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya menjadi lebih paham bahwa kewajiban guru yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan mengakomodir kebutuhan murid dari mulai kesiapan belajar, minat belajar, serta profil belajar murid. Ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan beberapa strategi di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Future. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya akan menerapkan apa yang telah saya pelajari dalam memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan menganalisis kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar atau gaya belajar murid masing-masing. Selain itu, saya akan berkolaborasi dan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan harapan kami semua menjadi lebih memperhatikan kebutuhan belajar murid serta strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, serta melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan ruang kolaborasi sesi 1, ruang kolaborasi sesi 2, dan elaborasi pemahaman. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.